Ya, baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan sharing ya tentang teori-teori yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang saya ingin fokus di teori ya dan riset di stress coping dan adaptasi Bapak Ibu. Jadi ini pertemuan yang ke-8 atau ke-9 ya untuk mata Delapan. kuliah 8 Yang ya kemarin AG yang ketujuh lanjut. itu ada 2 PowerPoint itu pertemuan 78 atau 7 saja nih Pak? 7 saja Bu. Oh, nggih, Jadi nggih sekarang Pak. yang ke-8. Oke, baik. Saya masih ada ada 6 kalau tidak salah, ada 6 pertemuan lagi. Jadi saya ingin fokus di teori, kemudian nanti akan saya berikan beberapa contoh di riset yang ada kaitannya dengan teori yang sudah kita pelajari gitu ya. Baik, ini tentang stress coping dan adaptasi Bapak Ibu. Untuk tujuan eh, materi hari ini adalah yang pertama untuk bisa mendeskripsikan definisi tentang stres, coping, dan adaptasi. Kemudian kedua adalah memahami tentang deskripsi dari parameter-parameter yang digunakan dalam teori ya. Kemudian ketiga, mendeskripsikan implementasi di beberapa riset keperawatan atau praktek keperawatan. Yang keempat adalah kontribusi teori di praktek perawatan secara umum, Bapak Ibu. Jadi ini 4 hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang histori, tentang teori stres, Bapak Ibu. Jadi ternyata stres itu dia ada teorinya. Jadi ada teori yang menjadi dasar ya kenapa para pakar mereka membuat teori tentang stres kayak gitu. Karena stres juga bagian dari problem, Bapak Ibu. Jadi problem dari setiap manusia, lebih spesifik ke pasien dan juga tenaga kesehatan. Makanya ini perlu dibahas, perlu di satu formulakan konsep tentang teori stres ya. Dan ini sudah diawali tahun 1968, kemudian tahun 1993 dan sebagainya ya. Nah, di eh, tahun 68 ini stres dia sudah dikenal dan diistilahkan dengan beberapa hal. Jadi sorrow, kemudian suppression, kemudian discomfort dan juga adversity. Jadi ini hal yang atau sinonim dari stres yang dikenal pada abad ke-17. Jadi masih belum menggunakan istilah stres, tapi dia sudah mendeskripsikan sign and symptom dari stres seperti itu ya. Jadi ada sorrow, ada suppression, jadi kesedihan, kemudian ketidaknyamanan dan sebagainya. Karena ini problem-problem yang sering kita temukan pada pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit. Jadi mereka ada yang merasakan sorrow, kemudian ketidaknyamanan dan sebagainya. Karena ini bagian dari ke apa masalah yang dia sifatnya non fisik yang dialami oleh sebagian pasien kita seperti itu ya. Jadi ini hal yang pertama. Yang kedua adalah tahun 1993 atau 1998 dan sebagainya, ini strong influence except on a physical object on or a person. Jadi ini satu istilah yang menyampaikan tentang pengaruh yang cukup kuat ya dari fisik atau mungkin yang ada pada semua pasien secara umumnya. Jadi stres dia identik dengan kondisi yang fisik, jadi physical object kayak gitu. Jadi dia bisa mengenai fisik pasiennya atau pengaruh kuat yang dia bisa mengenai pada aspek fisik dari pasiennya kayak gitu. Jadi ini beberapa pergeseran makna dari stres Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah ini sekarang ini stres sudah bisa dikatakan sebagai satu fenomena yang global. Jadi hampir semua orang dia memiliki stres seperti itu, baik itu orang yang sifat pasien atau mungkin secara umum gitu ya. Karena stres juga dia ada ini Bapak Ibu ada semacam intensitasnya, ada level-levelnya kayak gitu. Jadi ada kalanya stres itu menjadi seorang membuat orang jadi semakin produktif ya. Tapi ada sebagian stres yang dia memang bisa membuat sebagian orang menjadi semakin tidak produktif. Jadi stres itu tidak selalu identik dengan hal yang negatif, ya gitu. Tergantung seberapa besar level dari stres itu ya. Karena ini global phenomenon dan yang dimaksud di sini adalah secara umum. Jadi stres dia bisa yang positif atau mungkin yang negatif ya gitu ya. Jadi definisi dari Martin tahun 2022. Kemudian yang berikutnya adalah konsep stres ini dia signifikan karena atau penting karena dia menyampaikan beberapa metode atau mungkin pemahaman tentang seseorang karena perubahan hidup seperti itu ya. Karena ketika ada perubahan hidup dalam pasien atau mungkin dalam keluarga pasien seringkali dia menjadi stres atau mungkin dia harus adaptasi dan sebagainya ya. Karena kadang setiap orang dia
nyaman dalam dalam zona nyaman ya gitu ya, nyaman dalam zona nyaman. Jadi ketika dia ada perubahan sesuatu, kadang dia mengalami stres, sekalipun stresnya kadang bukan stres yang berat sehingga dia depresi atau mungkin sampai yang lainnya. Karena itu juga bagian dari adaptasi gitu. Jadi ketika seorang itu dia stres, berarti dia sedang akan menuju adaptasi ya gitu ya. Adaptasi, dan ketika di pasien dia sudah sampai adaptasi, berarti nanti akan bisa berapa ya, bersahabat dengan apa yang sedang dikeluhkan oleh si pasien tadi seperti itu. Jadi ini secara histori tentang stres tahun 1968 sampai dengan 2002 dan sebagainya gitu Pak Ibu. Oke. Kemudian ini ada juga satu referensi yang menyampaikan kalau ternyata stres itu dia tidak bisa dipisahkan dari aspek kesehatan, Bapak Ibu. Jadi antara apa stres yang dialami pada apa, pasien, kemudian fisiknya atau non fisiknya itu dia tidak bisa dikaitkan dengan, tidak bisa dilepaskan dari kesehatan. Jadi we're inextricably. Jadi tidak, memang konsep yang dia tidak bisa lepas. Jadi ketika kita ngomongin stres, berarti kita ada aspek kesehatan yang itu selalu apa terkait ya seperti itu. Karena fisik kita saja ketika dia terpressure dia akan lecet ya. Contohnya pada kasus dekubitus atau luka tekan ya gitu. Itu kan luka yang terjadi karena aspek pressure itu, karena stresor seperti itu. Tapi dia aspek fisiknya ya. Tapi ketika kita bicara tentang aspek non fisik berarti dia beda lagi. Jadi seorang yang terlalu lama di pressure seperti itu secara fisik dan pressure-nya dia besar kayak gitu, maka dia akan menimbulkan luka pada aspek psikologis si pasien tadi ya gitu. Nah, ketika pasien dia ada luka di psikologisnya, biasanya dia akan ada gejala-gejala khusus yang itu akan bisa kita amati Bapak Ibu. Jadi dari apa namanya, depresi, anxiety dan sebagainya gitu. Itu bagian dari tanda ketika seorang dia mengalami luka ya pada aspek non fisiknya seperti itu. Karena fisik kita saja atau fisik pasien ketika dia mungkin bed rest terlalu lama, maka dia bisa high risk terkena dekubitus ketika kulit intergumennya dia terpressure terlalu lama dalam satu alas yang dia keras seperti itu. Tapi ketika dia diberikan apa semacam bed anti dekubitus, maka dia bisa sedikit berkurang faktor resikonya seperti itu. Jadi untuk mengurangi stres ya kita harus ada ini, ada semacam apa ya, penghalang atau mungkin alas ya yang dia bisa mengurangi pressure seperti itu. Nah, alas itu bisa diibaratkan dengan coping kita, Bapak Ibu. Jadi coping ketika stres tidak dikelola dengan baik, maka dia akan bisa mengganggu produktivitas dari sebagian pasien dan sebagainya. Makanya di sini disampaikan stres dia punya ini, punya satu korelasi yang sangat kuat dengan kesehatan. Jadi hampir tidak bisa dilepaskan kayak gitu. Jadi ketika kita ngomongin stres, berarti itu pasti ada kaitan dengan kesehatan kayak gitu ya. Dan dalam apa namanya, dalam masyarakat kita stres itu dianggap sebagai seorang yang mohon maaf schizofren gitu ya, tapi ya tidak seperti itu secara umum ya. Tapi ketika kita melihat stres dari aspek ilmiah, dari definisi sampai dengan macam-macam, itu tidak identik dengan seorang yang mohon maaf gangguan schizofren ya gitu, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian masyarakat kita gitu ya. Tapi stres dia memang satu hal yang terkadang harus ada sehingga orang itu menjadi lebih produktif seperti itu ya. Karena tidak semua stres itu dia jelek ya atau buruk, sehingga kadang seorang itu bekerja dia butuh pressure, dia butuh stres sehingga dia bisa lebih produktif seperti itu. Cuman pressure-nya dia ada ukurannya, jadi tidak terlalu bebannya terlalu berat sehingga malah dia menjadi tidak produktif seperti itu ya. Makanya di beberapa tempat pekerjaan dia ada aturan-aturan kerja yang memang itu harus ditaati oleh pegawainya atau pada para perawat atau mungkin yang ada di rumah sakit. Karena itu bagian dari pressure Bapak Ibu. Jadi kita bekerja ini adalah bagian dari pressure, bagian dari apa namanya stres seperti itu kayak gitu. Makanya ketika saya memberikan satu apa sharing seperti ini, saya juga ada tuntutan dari WMS gitu untuk menyampaikan materi kayak gitu. Dan itu kan contoh dari apa namanya pressure itu, meskipun dia levelnya masih sangat sedikit sekali seperti itu, ya dan sebagainya. Tapi ketika seorang dia di sebuah pekerjaan kemudian dia pressure-nya terlalu tinggi, itu kadang malah membuat seorang dia menjadi tidak produktif atau kurang produktif ya gitu. Jadi stres dia ada ukurannya, ada patokannya ya gitu, sehingga dia menjadi sesuatu apa ya eh, akselerator sehingga orang itu dia bisa bekerja dan lebih produktif lagi ya gitu Bapak Ibu ya. Itu yang disampaikan di teori seperti itu. Baik. Nah,
WHO itu menyampaikan, jadi stres adalah satu kondisi ya, kondisi kekhawatiran atau mental tension dikarenakan sesuatu yang susah seperti itu ya. Ini definisi secara umum dari stres yang disampaikan oleh WHO. Jadi stress is a state of worry or mental tension caused by a difficult situation. Jadi ketika seorang itu dia ada dalam kondisi yang susah, maka dia akan mengalami satu khawatir atau mungkin mental tension, jadi tekanan dalam terjemahan paling gampang tekanan batin seperti itu, tekanan psikologis. Gitu. Jadi ketika seorang dalam kondisi yang tidak nyaman dan sebagainya, itu dia menimbulkan dari tekanan psikologis atau mungkin kekhawatiran. Nah itu sering dialami oleh para pasien-pasien kita ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang membuat mereka tuh khawatir dengan penyakitnya seperti itu ya. Jadi ketika pasien datang di IGD itu bisa kita lihat kalau pasien dia memang dalam keadaan stres seperti itu ya kalau kita amati. Dan tidak hanya pasien, tapi juga keluarga juga dia mengalami stres seperti itu ya. Karena itu respon yang normal, Pak. Jadi respon natural human response. Jadi respon yang normal. Jadi ketika seorang itu dia stres karena sakit, karena satu hal yang mungkin mengganggu, itu hal yang wajar seperti itu ya. Yang terkadang menjadi tidak wajar adalah ketika dia ada sesuatu yang sulit, tapi dia kok tidak stres, itu yang kadang jadi pertanyaan kita. Atau mungkin dia punya coping yang bagus, sehingga tidak semua masalah dia dijadikan sebagai satu apa ya media atau metode untuk membuat dia terganggu dengan kehidupannya dan sebagainya seperti itu ya. Makanya di sini disampaikan oleh WHO, jadi stres itu bagian dari natural human response. Jadi itu bagian dari respon setiap manusia seperti itu. Baik itu pasien atau mungkin keluarga pasien itu dia ketika dia ada di IGD atau ketika dia ada di bangsal kayak gitu, dia apa namanya ada stresornya, tapi dia tidak terkadang tidak begitu banyak stresornya, kadang sedikit, kadang sedang atau mungkin banyak, tergantung dari apa simptom atau mungkin tanda gejala yang dialami oleh si pasien dan keluarganya tadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ini stres dia dialami oleh beberapa orang kayak gitu. Everyone experience stress to some degree. Jadi setiap pasien dia ataupun setiap orang dia akan mengalami stres dalam berbagai macam level ya, berbagai macam level seperti itu ya. Dan terkadang cara merespon stres itu dia tergantung dari atau mungkin berbeda dari masing-masing orang kayak gitu ya. Jadi antara pasien satu dengan pasien yang lain itu dia berbeda dalam merespon tentang stres atau penyebab stresnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada satu penelitian, Bapak Ibu, penelitian tahun 2022 tentang eh, stres atau mungkin faktor yang memicu stres pada perawat yang dia ada di ruang operasi, ya gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor, Bapak Ibu. Ternyata setelah disurvei kayak gitu, di sini faktornya adalah berkaitan dengan associated with the surgical team, kayak gitu. Jadi apa dengan tim yang ada di apa di ruang operasi gitu ya. Jadi dari kompetensi kemudian dari percaya diri seperti itu. Ya karena di ruang operasi saya yakin banyak tindakan-tindakan yang itu memang butuh skill sendiri ya, butuh kompetensi, butuh latihan, butuh pelatihan berbulan-bulan sehingga para perawat yang ditempatkan di ruang operasi ada yang barangkali sudah senior, sudah sering ikut pelatihan dan dia apa expert di bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, ketika seorang mungkin perawat yang baru lulus atau perawat yang mungkin belum banyak experience di eh, tempat yang lain, kemudian dia ditempatkan di ruang operasi, itu seringkali dia ada lack of confidence, ya gitu. Jadi nggak pede gitu ya. Itu yang barangkali pernah kita rasakan atau sebagian Bapak Ibu yang ada di ruang operasi mungkin pernah merasakan itu. Jadi masa nggak pede, kadang merasa wah nggak kompeten ketika di ruang operasi gitu ya. Itu bagian dari stressor yang ada di beberapa apa namanya ruang operasi di sebuah hospital. Jadi itu hal yang wajar gitu ya. Cuma nanti solusinya harus ada solusinya. Jadi ketika ada apa teman baru yang masuk ruang operasi, orientasi itu ya juga harus apa istilahnya diewangi ya, diewangi mengenalkan ruang operasi seperti apa ya dari skillnya, peralatannya, kemudian karakter dokter yang operasi itu kan dia beda-beda sehingga harus dikenalkan dengan hal itu sehingga ketika dia ada operasi dia tidak kaget dengan kondisi ruang operasi ya gitu ya. Tapi terkadang apa kondisinya berbeda. Jadi fresh graduate masuk ruang operasi itu kadang apa ya kadang kurang pede tadi. Sudah diajari macam-macam tapi kurang pede sehingga ketika tidak pede dia apa menjadi ketika ada skill tertentu menjahit misalkan dia kadang kurang rapi atau apa sehingga itu jadi satu stresor sendiri ketika ada di apa ruang operasi gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua adalah
relational problem with dengan dokter bedah yang ada di ruang operasi kayak gitu ya. Makanya ini berkaitan dengan komunikasi antara perawat dengan dokter bedah kayak gitu. Ketika tidak akur ya nanti akan jadi stresor. Misalkan operasi X, oh dokternya iki gimana. Jadi kadang itu ada beberapa yang mengeluhkan seperti itu, nggak cocok dengan tekniknya atau apa itu ada juga ada sehingga ini menjadi satu sumber stresor yang ada di ruang operasi seperti itu. Nah ini solusinya tentunya dengan komunikasi, komunikasi kemudian mengikuti pola ya, mengikuti pola kerja yang ada di ruang operasi dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ini apa yang juga kadang dikeluhkan oleh beberapa teman-teman perawat yang baru awal masuk di ruang operasi. Jadi apa masih belum terjalin bagus komunikasi antara mereka dengan dokter sehingga menjadi problem ketika mengasistensi seperti itu ya. Misalkan grogi kemudian salah ngambil alat dimarahi itu kan kadang ada ya di ruang operasi. Kadang karena dokternya mungkin galak kayak gitu. Kemudian diminta ngambil apa, ambilnya apa. Jadi berbeda ya, berbeda apa yang dengan apa yang diminta oleh si dokter tadi seperti itu ya. Itu ada beberapa alumni kita seperti itu ketika di ruang operasi, kemudian dia apa mungkin karena grogi jadi tidak fokus ya, tidak fokus, kemudian diminta alat ngambilin apa, yang diambil apa, jadi beda ini. Kemudian kena marah, kemudian akhirnya ada agak sedikit mutong gitu di ruang operasi dan jadi perbincangan di teman-teman di ruang operasi ya gitu. Nah ini kadang teman-teman yang baru lulus mungkin masuk operasi ya butuh pendampingan, jadi butuh apa diajari ya, apa kenalkan dengan dinamika pekerjaan yang ada di ruang operasi seperti apa gitu ya. Antara dokternya, teman-teman perawat itu juga harus saling support karena satu profesi sehingga harapannya bisa mensupport secara psikologis ya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah team members behavior. Jadi dari apa namanya perilaku dari masing-masing tim yang ada di ruang operasi gitu ya. Jadi apa namanya perilaku-perilaku yang itu mengganggu sehingga kadang tidak membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, tapi masih jadi semakin semakin lama. Jadi ini yang apa namanya yang ditemukan di beberapa penelitian kayak gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di kelas ini yang mungkin ada di ruang operasi sudah mungkin pernah atau mungkin ya mengalami fase-fase itu ya, fase-fase orientasi, kemudian pengenalan alat, pengenalan dengan dokternya sehingga apa menjadi mungkin lebih paham kondisi dan lebih pede ketika jadi asisten ketika di ruang operasi gitu ya Ibu semuanya. Tapi tadi yang apa beberapa teman-teman mahasiswa yang baru lulus apa sekolah, lulus pelatihan masuk ruang operasi kadang kaget. Jadi apa yang dipelajari di kelas kayak gitu kadang berbeda dengan apa yang ada di ruang operasi sehingga kemampuan adaptasi itu menjadi penting ketika seorang dia baru di tempat kerja gitu ya. Jadi stres kemudian harus ada copingnya, kemudian harus ada adaptasinya. Jadi stres, coping, adaptasi itu adalah satu satu paket dalam apa ya, dinamika pekerjaan yang ada di hospital gitu ya. Orang baru lulus, fresh graduate, masuk rumah sakit, kadang ada stresornya, macam-macam sumber stresornya, kemudian nanti dia harus berusaha mencari coping kayak gitu ya. Ketika dia ada di hospital, copingnya dapat, dia nanti jadi bisa adaptasi dengan kondisi yang ada di apa namanya, yang ada di rumah sakit seperti itu. Ya. Tapi ketika pasien dia atau mungkin para tenaga kesehatan yang baru ada di tempat kerja yang baru seperti itu, dia stres tapi dia tidak punya coping ya, dia tidak akan berpindah fasenya dari fase stres ke fase coping seperti itu. Tapi ketika dia sudah bisa mempelajari tempat pekerjaan dia, kemudian dia punya coping, dia diskusi dengan teman-teman yang sudah senior di sana, kira-kira bagaimana pola kerjanya dan sebagainya, kemudian dia nanti bisa adaptasi. Jadi stress coping dan adaptasi itu dia ada satu fase yang itu sering atau mungkin menjadi satu pola dalam apa dunia pekerjaan atau mungkin dalam layanan kesehatan. Jadi ada stres dulu, kemudian coping, kemudian adaptasi seperti itu ya. Dan seorang tidak bisa adaptasi ketika dia tidak ada stresnya. Jadi harus ada stresnya dulu, ada stresornya dulu, kemudian dia bisa adaptasi atau mungkin dia bisa mencari coping, kemudian dia bisa adaptasi dan sebagainya. Jadi itu apa fase-fase yang ada di apa teori seperti itu sebenarnya. Jadi ini tiga hal yang apa menjadi faktor pemicu stres di ruang operasi di sebagian tempat, di sebagian negara ya. Yang pertama adalah apa aspek kurang PD, kemudian kompetensi. Yang kedua adalah korelasi dengan atau mungkin komunikasi dengan dokter bedah. Yang ketiga adalah tim members yang atau perilaku tim member yang mungkin mengganggu sehingga menjadi apa namanya
pekerjaan yang cepat selesai menjadi lama dan sebagainya. Ini yang apa yang ada ya di sebagian referensi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga artikel tahun 2016 tentang preoperative stress and operating room nurse intervention assessment kayak gitu. Jadi ini risetnya adalah untuk menentukan efek preoperative visit Bapak Ibu. Ini efeknya pada stres pada pasien yang sebelum menjalani operasi pembedahan ya. Jadi ini desain risetnya hanya mengamati saja atau pasien dia datang ke perawat dia datang ke pasien sebelum pasien dia dioperasi. Nah, ternyata preoperatif visit itu dia punya pengaruh terhadap stresor pasiennya gitu. Ya, jadi ketika tenaga kesehatan atau perawat yang ada di ruang operasi, mereka datang ke pasien kayak gitu, kemudian memberikan edukasi, memberikan informasi seputar kondisi ruang operasi, kemudian penyakit dari pasiennya dan sebagainya, itu dia bisa menurunkan stresor dari pasien-pasien yang akan masuk di ruang operasi sehingga dia lebih terkondisikan dari aspek klinikalnya seperti itu. Ya, tapi kalau apa namanya ini pasiennya yang memang dia kooperatif gitu ya, dan ini butuh juga teknik komunikasi ketika kita ke pasien sehingga kunjungan yang kita lakukan kepada pasien-pasien yang dia sebelum dioperasi itu dia punya pengaruh terhadap level stresor pasiennya daripada pasien dia di diem aja ya di bangsal itu dia sudah disiapkan untuk operasi, tapi dari tim ruang operasi tidak ada satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi stresor dari pasien. Jadi pasien tiba-tiba masuk ruang operasi tidak ada briefing dan sebagainya, dia nanti akan apa namanya meningkat stresornya sehingga para perawat-perawat yang ada di ruang operasi ketika dia menemui pasien-pasien yang dia belum masuk ruang operasi atau belum dioperasi itu dia berpengaruh terhadap level stres yang ada pada si pasien tadi. Ketika stresnya dia berkurang, tentunya akan memudahkan proses operasi seperti itu ya. Nah, ini mungkin contoh penelitian yang barangkali bisa kita terapkan pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit untuk melihat level stresornya. Tinggal nanti kita bermain di kuesionernya, kira-kira pakai kuesioner apa yang diamati, aspek apanya itu akan bisa terlihat ketika kita melihat dari aspek stress level dari pasiennya ya. Karena ketika pasien stres itu dia akan terlihat di beberapa tanda klinis, tekanan darah, nadi, atau mungkin respirasi, dia akan kelihatan ya gitu. Nah, ketika peningkatan tanda-tanda klinis atau simptom klinisnya, maka ada yang sebagian dokter menunda untuk operasi karena beresiko dan sebagainya. Nah, ini penting sekali karena kalau pasien dia high risk ketika dioperasi, maka akan punya dampak yang mungkin kurang bagus bagi pasien ketika dia selama operasi dan mungkin setelah operasi. Jadi penting untuk apa namanya mengunjungi pasien atau preoperatif visit ya untuk mengurangi level stres pada pasien-pasien seperti itu. Nah, ini sudah dicoba risetnya tahun 2016 ya menggunakan kuasi eksperimen dan hasilnya ya tadi Bapak Ibu. Jadi level stres pasiennya dia berkurang gitu ya, berkurang dan lebih secara klinis lebih maksimal dalam dioperasi dan sebagainya ya, seperti itu. Kalau yang tadi pertama adalah stres pada perawatnya Bapak Ibu di ruang operasi kira-kira apa saja. Tapi yang kedua adalah dengan respondennya adalah pasien. Jadi pasien kita jadikan responden untuk melihat level stresornya. Jadi sebelum dan sesudah itu dia diamati ya kira-kira seperti apa kondisi stres ketika ada preoperatif visit ya pada pasien. Nah, yang berikutnya adalah ini juga dari WHO, Bapak Ibu. Jadi how does stress mempengaruhi kita ya. Jadi ternyata stres itu dia berpengaruh terhadap kondisi pikiran dan juga fisik dari pasien atau mungkin dari semua manusia. Jadi ternyata ketika ada stres ya tentunya punya efek kayak gitu ya, punya efek pada pikiran dan juga kadang di imunitas dia juga punya pengaruh kayak gitu ya dan di fisik dari pasiennya atau mungkin dari sebagian manusia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah a little bit stress is good and can help us perform daily activity. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi stres itu tidak selalu buruk, tidak selalu negatif, tapi ada juga stres yang dia positif Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita kuliah ya, kuliah seperti ini Bapak Ibu semuanya, nanti juga ada penelitian, ada tesis itu kan juga menjadi bagian dari stres itu sendiri Bapak Ibu ya, stres. Tapi ya tadi kita harus bisa menakar stres tadi ya. Nah, mungkin ketika di rumah punya anak di rumah, kemudian kita di rumah punya aturan tertentu, ya itu akan menjadi stres yang positif bagi anak-anak ketika di rumah. Ya, ketika stresnya dia
apa namanya, tidak begitu besar, nggak gitu berat, nih anak-anak akan semakin berkembang ketika di rumah, aktivitasnya dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tua dia terlalu tinggi memberikan tuntutan pada anak, itu malah kadang anak menjadi tidak begitu produktif ya. Jadi memang kita harus bisa mengukur ya seberapa besar stres yang akan kita berikan pada anak-anak atau mungkin keluarga, sehingga itu malah bisa meningkatkan produktivitas mereka di dalam atau mungkin di luar rumah seperti itu ya. Nah, ini makanya di sini disimpulkan. Jadi dari WHO mereka menyampaikan kalau tadi ya stres yang dia sedikit itu malah justru bagus untuk produktivitas, membantu kita lebih lebih produktif. Karena stres dia sebagai motivator ya, motivator untuk aktivitas fisik sehari-hari seperti itu ya. Tapi sebaliknya ketika seorang itu terlalu banyak stres itu malah menimbulkan efek yang tidak bagus, baik fisik atau mungkin non fisik dari si pasien atau mungkin dari nakes itu sendiri ya gitu ya. Nah, ukuran sedikit atau banyak itu memang belum belum ada takaran yang pasti Bapak Ibu semuanya, tapi yang yang jelas itu bisa kita rasakan gitu ya. Bisa kita rasakan, bisa kita lihat apakah itu stres yang sedikit atau mungkin yang terlalu banyak seperti itu ya. Yang keempat adalah learning how to cope bisa adalah can help us feel less overwhelmed and support our mental and physical well-being. Jadi ketika kita bisa paham bagaimana mencari coping ketika stres, ya itu membantu kita dalam mengurangi beban mental dan juga beban fisik yang ada pada diri kita atau diri pasien. Makanya pasien-pasien yang dia terdeteksi stres ya dia memang harus diberikan satu intervensi, edukasi atau melihat informasi yang lain yang itu ada kaitannya dengan kondisi fisik pasiennya gitu. Jadi para perawat itu selain mengkaji dari aspek fisiknya juga memperhatikan dari aspek non fisik atau mungkin aspek stres yang ada pada pasien sehingga nanti bisa teratasi dua-duanya. Jadi fisiknya dia sudah ada treatmentnya, non fisiknya juga ada treatmentnya atau copingnya sehingga pasien ketika dia pulang dari rumah sakit itu dia sudah dalam kondisi yang hampir optimal seperti itu. Tinggal di rumah dia recovery dan dia bisa sembuh dan sehat dan bisa aktivitas seperti biasanya. Jadi ini yang juga penting. Jadi selain kita butuh mengenali efek stres, kita juga butuh mencari kira-kira coping apa sih yang cocok untuk dengan stres tipe seperti ini. Jadi itu masing-masing orang dia berbeda-beda ya untuk copingnya dan pasien juga barangkali akan berbeda-beda kayak gitu ya. Makanya ketika di bangsal ya kita juga belum perhatikan aspek stresor dari pasiennya sehingga nanti akan lebih maksimal dalam memberikan terapi yang ada pada si pasien tadi Bapak Ibu. Begitu. Kemudian tanda gejala stres Bapak Ibu ini ada beberapa yang saya tandai kuning ini juga dari WHO. Jadi yang pertama adalah seorang dia menjadi ada perubahan ada perubahan dari aspek non fisiknya, tadi anxiety, kemudian dia menjadi sensitif ya, itu bagian dari ketika seorang dia mengalami stres gitu ya. Jadi kadang seorang yang tidak sedang stres mungkin dia tidak gampang marah, tapi ketika dia sedang stres biasanya dia menjadi sensitif, ya menjadi mudah marah, kadang mudah teriak-teriak ya, gitu ya. Jadi itu yang kadang kita temukan pada sebagian orang seperti itu. Yang kedua adalah susah konsentrasi Bapak Ibu. Ini di antara tanda ketika seorang itu dia stres. Jadi WHO itu menyampaikan seorang itu dia barangkali orang itu dia sedang stres ketika dia susah konsentrasi ketika ada informasi tertentu. Jadi dia sudah memperhatikan tapi kok nggak mudeng-mudeng itu. Itu yang yang terkadang kita lihat di sebagian pasien gitu ya. Pasien-pasien yang penyakit kronis itu ketika kita sampaikan sesuatu barangkali kita sudah berusaha menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang paling mudah, tapi pasien kadang masih tanya hal yang itu seharusnya sudah bisa dipahami seperti itu, ya. Nah, makanya di sini barangkali pasien ada yang sedang dipikirkan, sehingga ketika kita menyampaikan satu hal yang itu sangat-sangat mudah, pasien susah untuk atau mungkin butuh waktu untuk memahami, ya. Nah, ini di antara tanda stres yang kedua adalah difficult to konsentrasi, jadi susah untuk konsentrasi gitu ya. Karena itu hal yang wajar Bapak Ibu semuanya. Jadi seorang yang sehat pun, seorang yang dia bukan pasien atau seorang yang dia tidak di hospital pun, ketika dia ada satu stresor, dia sedikit akan susah konsentrasi ya gitu. Karena pikirannya dia akan fokus di permasalahan yang sedang dia pikirkan ya gitu ya. Kadang dia tidak fokus, kadang dia bicara malah ngalambun kemana-mana gitu ya. Ini yang kadang kita amati di beberapa orang. Jadi ketika dia ada masalah, itu kadang kemampuan kognitifnya memahami sesuatu menjadi sedikit berkurang. Tapi ketika dia sudah hilang masalahnya, itu kemampuan konsentrasinya dia akan kembali dan dia akan ketika diajak bicara akan lebih mudah
lebih nyambung seperti itu ya. Nah, ini yang kedua, jadi difficult to concentrate, jadi susah konsentrasi ya. Itu tanda ketika apa namanya stres kayak gitu ya. Jadi kadang pun saya juga seperti itu, kadang dalam waktu tertentu itu kok susah konsentrasi ya. Kadang saya pikir ini sedang ada apa dan saya berusaha untuk evaluasi kemudian kalau ada sesuatu ya diselesaikan sehingga itu apa tidak menjadi beban pikiran dan tidak mengganggu kognitif kayak gitu ya. Karena sangat wajar ketika kita stres kemudian kita kehilangan kemampuan kognitif kayak gitu. Tapi ketika kita punya stres, kita punya coping, kita bisa adaptasi, itu akan kembali lagi kemampuan konsentrasi kita, gitu ya. Jadi itu apa contoh tanda yang kedua, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah sakit kepala. Jadi ini kadang yang muncul, gitu ya, sakit kepala. Nah ini sakit kepalanya antara sakit kepala dengan penyakit itu kadang berbeda. Kalau stres itu dia kadang apa posisi sakitnya kadang dia vertigo dan sebagainya, tapi kalau yang pusing karena penyakit itu dia juga kadang karakternya dia berbeda-beda. Tapi di sebagian apa kondisi ketika seorang itu dia stres ya dia kadang sakit kepala. Makanya orang stres kadang dia megang kepala kadang macam-macam ya kalau ada di beberapa media itu. Itu tanda kalau emang dia stres itu memang tandanya adalah dia ada di ini apa sumbernya ada di kepala seperti itu ya. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah bermasalah pada lambung atau upset stomach kayak gitu. Jadi orang yang stres seringkali lambungnya dia menjadi masalah. Tadinya mungkin baik-baik aja, tapi ketika dia stres kemudian dia tidak punya coping yang positif kayak gitu atau yang adaptif, sehingga dia bermasalah di aspek lambungnya. Kemudian berikutnya adalah trouble sleeping, jadi susah tidur atau susah memulai tidur. Itu yang sering di apa namanya dikeluhkan ketika seorang dia mengalami stres gitu ya. Jadi jam 9 biasanya sudah tidur, tapi kok ini nggak merem-merem itu kan kadang ada sesuatu yang dipikirkan, barangkali seperti itu ya. Jadi harus diselesaikan dulu, kemudian kadang menjadi otomatis dia tiba-tiba tidur seperti itu ya. Karena orang yang stres tadi apa namanya kadang susah memulai tidur, itu yang kadang dialami oleh sebagian pasien. Jadi sebagian banyak pasien-pasien penyakit kronis itu mereka ada problem di memulai istirahat ya, karena mungkin banyak yang dipikirkan, kadang pikirannya adalah bisa sembuh nggak sih penyakit yang saya derita seperti itu. Jadi pasien-pasien yang cancer gitu, yang kanker itu kadang punya pikiran seperti itu. Kadang mereka optimis, maaf, pesimis ya, sehingga dia menjadi susah apa namanya, susah memulai istirahat. Jadi itu yang terkadang kita temukan pada sebagian pasien ya. Kemudian yang keempat adalah kehilangan nafsu makan, kayak gitu. Kemudian atau mungkin sebaliknya, jadi makan melebihi kebiasaan, eat more than usual. Jadi orang stres kadang tidak nafsu makan itu. Dia lihat makanan favoritnya menjadi tidak begitu selera gitu ya. Itu tanda kalau sedang mengalami stres kayak gitu. Jadi ternyata efeknya kemana-mana. Jadi selain apa namanya aspek kognitifnya juga berpengaruh terhadap kemampuan dalam dia nutrisi gitu ya. Jadi pasien-pasien kadang dia menjadi kehilangan nafsu makan gitu ya. Atau mungkin dia malah makan di melebihi kebiasaan dia. Harus kebiasaan dia misalkan makan sehari 2 kali ya menjadi 4 kali, 5 kali karena dia stres seperti itu ya. Mereka menganggapnya sesuatu itu coping ya. Jadi copingnya adalah dengan makan ya gitu. Tapi terkadang ketika tidak terkendali ya gitu malah menjadi apa namanya kontraproduktif gitu ya. Harusnya makan yang dia idealnya berapa kali malah dia melebihi batas yang sudah jadi kebiasaan dia sehingga malah menjadi problem di kemudian hari ya gitu ya. Jadi ketika orang stres itu di antara efek yang bisa kita amati adalah nafsu makannya hilang atau berkurang. Yang kedua adalah dia makan melebihi kebiasaan dia seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah chronic stress can worsen pre-existing health problem and may increase dan sebagainya. Jadi beberapa apa namanya pasien-pasien yang sedang mengalami stres itu pelariannya adalah di beberapa hal. Ada yang dia dengan obat-obat terlarang, narkoba gitu ya. Kemudian ada yang merokoknya menjadi semakin banyak, kemudian atau mungkin dengan alkohol. Nah ini yang apa namanya sering kita temukan di sebagian pasien-pasien seperti itu ya. Jadi ini tanda dan gejala seorang stres ketika atau mungkin ketika apa kita amati itu ada macam-macam ya gitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah does everyone respond to stress the same atau sama ya berarti beda-beda. Nggak semua orang dia punya respon yang sama ketika dia mengalami stres itu karena masing-masing orang dia
punya coping style yang beda-beda. Jadi setiap pasien dia beda-beda coping stresnya, ya kan ya. Setiap beda stresor dia nanti akan beda copingnya dan beda adaptasinya gitu. Tapi ketika pasien sudah sampai adaptasi, dia akan bisa lebih apa ya, lebih bisa bersahabat atau dia lebih menerima kondisi yang ada pada fisik atau mungkin kondisi dari pasien-pasien seperti itu ya. Nah, pasien-pasien yang mungkin setelah amputasi, pasien diabetes foot ulcer yang sudah amputasi itu kadang stresornya dia macam-macam Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai dari kehilangan apa namanya, kehilangan kakinya yang pertama, yang kedua adalah kadang dia merasa tidak pede ketika interaksi dengan orang lain, itu kan bagian dari apa namanya, bagian dari stres juga, sehingga para perawat, teman-teman perawat yang fokus di wound care gitu ya, dia punya satu apa ya, kewajiban untuk memperhatikan aspek psikologis pasiennya. Jadi jangan sampai melihat aspek fisiknya saja, kita merawat luka ya fokus pada lukanya saja sampai detail, sampai benar-benar bersih, tapi kadang malah melupakan aspek psikologis pasiennya. Itu kan menjadi kurang kurang pas ya Bapak Ibu semuanya. Jadi merawat luka ya memang harus komprehensif karena pasien juga dia satu manusia yang dia butuh banyak apa ya, diperhatikan dari berbagai aspek kayak gitu ya, dari aspek fisiknya, aspek psikologisnya, dan aspek yang lainnya. Sehingga kalau kita merawat luka ya kita selain memberikan pelayanan yang bagus dari dressingnya atau mungkin yang lainnya, kita juga memperhatikan aspek dari psikologis pasiennya dan juga sosial pasiennya gitu ya. Jadi ini yang menjadi satu poin penting ketika kita ingin memaksimalkan apa coping dan juga adaptasi dari pasien gitu ya. Jadi pasien ketika dia sakit itu dia sudah menjadi stresor sendiri, dia sudah ada masalah gitu dengan penyakitnya gitu ya. Jadi satu masalah itu sudah bisa membuat pasien dia stres kronis seperti itu. Nah, ketika pasien dia sakit kronis, kemudian dia juga ada komplikasi. Contoh yang paling mudah adalah pasien DM, kemudian komplikasinya adalah ulkus ya, ulkus DM kayak gitu dan kronis ya, lebih dari 1 bulan kayak gitu. Dia tentunya akan banyak problem yang ditemukan semuanya ya. Di beberapa klinik itu ketika mereka melihat pasien-pasien yang dia dalam tanda petik dia orangnya santai, kemudian tidak mudah marah, itu malah kadang respon wound healing-nya malah bagus gitu. Tapi ketika pasien yang datang ke klinik dalam kondisi dia tidak stabil emosinya, kemudian kadang marah-marah sama keluarganya yang ngantar gitu, maka kadang efek di apa namanya, wound healing-nya malah menjadi kurang bagus seperti itu ya. Makanya di sini aspek psikologis menjadi perhatian yang cukup penting dalam apa namanya, memberikan satu layanan luka kepada pasien-pasien DM yang dia ulkus seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi selain kondisi luka yang kita perhatikan dari dressing, nyuci dan sebagainya, itu juga kita perhatikan aspek psikologis pasiennya kayak gitu ya. Nah, kalau kita fokus pada apa namanya, fisiknya saja, kita cleansing-nya bagus, dressing-nya bagus, tapi kita tidak memperhatikan aspek apa psikologis pasien juga nanti akan kurang maksimal dalam wound healing-nya gitu ya. Jadi wound healing itu dia bisa dilihat dari aspek fisik dan dari aspek non fisik dari pasiennya gitu. Ketika non fisiknya dia support ya, dia pasien dia punya satu kondisi psikologis yang stabil, maka itu akan membantu ya dalam penyembuhan luka dan sebagainya. Itu yang sudah disampaikan di banyak paper seperti itu. Tapi ketika pasien-pasien yang dia ada problem di psikologis itu nanti wound healing-nya menjadi kurang maksimal. Sekalipun sudah menggunakan terapi-terapi dressing-dressing yang sudah mahal dan bagus itu, tapi kalau tidak memaksimalkan apa namanya, terapi-terapi yang mengarah ke psikologis itu akan rasanya iman-iman ya, iman-iman menggunakan dressing-dressing yang mahal tapi perhatian terhadap psikologis pasien itu kurang. Jadi harus jalan dua-duanya bagus. Jadi selain sudah pakai dressing, modern dressing yang bisa dikatakan mahal kayak gitu, ya diimbangi dengan apa edukasi psikologis pasiennya karena itu akan lebih maksimal dalam penyembuhan luka gitu Bapak ya. Kalau misalkan seorang pasien yang dia diberikan dressing yang biasa-biasa saja, yang konvensional, kemudian psikologis pasien itu dia bagus, itu akan cukup membantu dalam apa namanya, dalam penyembuhan luka. Jadi antara psikologis dengan wound healing itu memang satu apa dua aspek yang jalan bareng. Jadi harus ada semua di luka atau di wound care gitu ya semuanya. Jadi coping kemudian
simptom itu dia apa namanya, bermacam-macam, sehingga seorang itu ketika dia stres itu dia nanti akan berbeda ya, dari responnya, adaptasinya dia pasti akan berbeda. Tidak semua pasien dia sama ya. Kemudian should be expected to be stressed in difficult situation. Nah, ini ada satu pertanyaan yang disampaikan WHO, jadi apakah kita itu akan mengalami stres ketika ada di suatu situasi yang sulit? Jawabannya iya, karena itu respon natural. Jadi sudah satu paket Bapak Ibu semuanya. Jadi manusia ketika sudah lahir gitu ya, kemudian dia ada stresor, itu dia akan, itu hal alami ketika dia mengalami stres. Tinggal nanti diamati levelnya saja, kira-kira apakah levelnya terlalu tinggi, terlalu besar, dan sebagainya. Karena kalau stresnya besar, tadi yang sudah disampaikan WHO juga, maka akan membuat orang menjadi tidak produktif lagi. Tapi ketika stresornya dia itu apa namanya, tidak sedikit atau kecil, a little bit gitu ya, maka dia akan lebih produktif dan dia akan lebih bisa mencari coping yang bagus seperti itu. Makanya di sini kemampuan apa namanya, kemampuan orang untuk mencari coping itu bagian dari hal yang kemampuan apa ya, setiap manusia itu harus punya itu gitu ya Bapak semuanya. Jadi ketika ada stresor itu dia harus punya kemampuan untuk mencari kira-kira copingnya apa sih yang cocok seperti itu ya. Makanya beda orang, beda stresornya, dia beda copingnya ya, beda pasien, beda sign simptomnya, dia beda copingnya dan sebagainya. Jadi itu contoh yang mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas ini sudah mengamati atau sering mengamati pasien-pasien yang ada di Bangsal ketika dia mengalami stres model ini, kadang copingnya dia seperti ini dan dia menjadi bisa adaptasi setelah sekian lama itu kadang kita bisa mengamati ya, bisa mengamati di banyak pasien-pasien yang ada di rumah sakit seperti itu ya. Jadi pasien-pasien yang dia penyakit kronis itu tentunya harus punya coping yang bagus Bapak Ibu semuanya ya, harus punya coping yang bagus dan itu tidak bisa lepas dari peran keluarga, jadi atau caregiver-nya gitu ya. Jadi kalau apa namanya, medicine atau maaf saya tak minum sebentar. Aspek medicine itu dia lebih banyak ke apa namanya, pengobatan atau curing-nya. Tapi kalau yang nursing dia akan lebih banyak ke aspek tadi ya, sosial, kemudian dari aspek stresornya seperti itu, sehingga ketika kita merawat pasien-pasien yang dengan penyakit kronis itu nanti dia apa namanya, kita amati dari stresornya kira-kira dia seperti apa stresornya, kemudian kita bantu identifikasi untuk apa namanya, mencari coping yang kira-kira pas apa untuk si pasien tadi gitu ya. Dan masing-masing orang tadi, masing-masing pasien dia beda apa, beda stresnya, beda copingnya, dan beda berapa lama dia bisa adaptasi dengan stresornya seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah pengaruh stres terhadap apa namanya, penyakit Bapak Ibu semuanya. Jadi stres itu dia menjadi satu alarm ya, alarm atau sinyal yang akan dikirimkan oleh apa namanya, beberapa organ tubuh yang sampai ke otak, kemudian dia akan produksi hormon stres seperti itu. Kemudian nanti akan muncul banyak kondisi klinis gitu ya. Jadi ada peningkatan tekanan darah, kemudian peningkatan nadi dan peningkatan dari gula darah. Makanya di sini ketika seorang itu stres, maka ini aspek fisik yang bisa kita amati adalah dari perubahan dari tanda-tanda vital gitu ya, tekanan darah, kemudian nadi, kemudian gula darah gitu ya. Dan yang berikutnya adalah ini ya, fight atau flight response, itu yang juga penting ketika seorang pasien dia mengalami stres. Jadi apakah dia akan mengatasi stresnya atau mungkin dia akan mengabaikan stresnya. Itu juga bagian dari respon yang apa namanya, yang sering kita lihat pada pasien-pasien ya. Tapi secara klinis itu ketika orang itu stres ya, ada sesuatu yang sedang dipikirkan atau sesuatu yang problem yang belum selesai gitu. Biasanya akan ada perubahan fisik ya, atau perubahan apa, tanda-tanda vital atau mungkin yang lainnya yang itu bisa kita amati dari tekanan darah, kemudian nadi ya, kemudian dari gula darah dan sebagainya. Jadi itu yang ada di beberapa referensi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang secara apa, patofisiologi. Jadi di sini saya ambil dari Sains Direct. Jadi ini ada beberapa fase-fase ketika stres itu dia bisa memicu sekresi kortisol yang berlebihan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kortisol yang berlebihan itu seringkali menimbulkan beberapa kondisi atau sindrom Bapak Ibu ya. Di antaranya yang
ada di referensi adalah Cushing syndrome atau tulisannya Cushing syndrome atau Cushing syndrome itu di antara apa namanya kondisi klinis yang sering atau terkadang kita amati pada pasien-pasien yang dia ekses kortisol atau dia tinggi kortisolnya gitu ya. Dan itu ada konsepnya sendiri untuk Cushing syndrome itu. Tapi di sini secara umum ketika seorang itu stres itu dia akan menjadi trigger ya sel yang ada di otak untuk merilis hormon CRH ya atau corticotropin releasing hormon CRH. Jadi orang itu stres kemudian akan dikirim ke otak sinyalnya kemudian dia otak akan mensekresikan hormon CRH gitu ya. Nah, kemudian CRH tadi kemudian dia akan apa namanya juga meriliskan nih satu hormon namanya ACTH dan sebagainya. Nah, ACTH targetnya adalah di kelenjar adrenal yang dia nempel di ginjal gitu ya, dan sebagainya. Ketika dia sudah sampai di adrenal, maka adrenal akan punya satu respon. Jadi di antaranya adalah apa namanya mengeluarkan hormon kortisol tadi. Ini sebagian referensi menyampaikan seperti itu. Jadi ketika seorang stres, endingnya adalah dia akan meningkatkan kortisol kayak gitu. Nah, ketika meningkat kortisolnya, maka nanti akan ada banyak tanda gejala yang itu akan bisa bisa diamati ketika seorang dia mengalami stres semuanya ya seperti itu. Nah, ini ada satu referensi Bapak Ibu, ternyata seorang itu ketika dia apa stres itu dia nanti akan mempengaruhi imunitas. Jadi antara apa fungsi imun dengan onset atau durasi stres itu dia punya satu efek Kak, ya. Jadi ketika seorang dia semakin lama stresornya, maka dia akan menurunkan sistem imunnya. Jadi ini yang disampaikan oleh Merson. Jadi sistem imun dia akan menurun ketika seorang itu dia terkena penyakit kronis atau ketika durasi stresnya dia lama seperti itu. Ya. Makanya di sini seorang itu ketika dia atau ketika dia mengalami stres ya idealnya dia ada di tengah-tengah, ada di moderat seperti itu, sehingga akan meningkatkan imunitas. Jadi ini grafiknya. Ya, grafiknya ketika dia semakin lama stresornya atau mungkin dia ada satu masalah dan masalah itu tidak selesai-selesai, maka itu kan bisa mengganggu sistem imunitas ya, kayak gitu. Tapi ketika dia selesai masalahnya atau dia hilang sebabnya, maka dia akan kembali meningkatkan imunitas. Jadi ini konsep yang ada ya. Jadi imunitas dia punya satu efek ya, atau mungkin stres dia punya efek di imunitas. Jadi ketika semakin lama stresornya, maka dia akan mengaruhi fungsi dari imunitas gitu ya. Jadi onset, kemudian moderate, prolong, kemudian kronik itu dia punya satu gambaran grafik sendiri ya gitu. Ketika semakin panjang stresornya atau dia semakin kronis seperti itu, maka dia akan menurunkan imunitas ya gitu ya. Tidak disampaikan berapa lama atau mungkin batasannya berapa antara akut sama kronis ya gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di konsep ini stres akut itu berapa lama, kemudian kronik berapa lama tidak begitu banyak dijelaskan dengan detail gitu ya. Tapi kalau di penyakit lain itu kan ada. Jadi kronik dia sekian waktu, akut dia sekian waktu dia ada. Tapi di sini tidak begitu banyak disampaikan. Kira-kira stres akut itu dia berapa lama ya durasinya atau akut kronis dia berapa lama. Jadi secara umum itu bisa kita simpulkan kalau seorang yang dia stresnya dia onsetnya baru atau mungkin dia lama itu dia punya satu efek di sistem imun di tubuh si pasien tadi seperti itu. Tunggu sebentar. Nah, ini ada beberapa teori Bapak Ibu. Ada teori yang menyampaikan stres tapi tidak saya sampaikan semuanya. Jadi ini ada 4, ada respon based model, kemudian ada stimulus based model, ada transaction based model, dan ada stress process model. Jadi ini beberapa teori yang ada di apa yang berkaitan dengan stres kayak gitu. Tapi saya akan fokus pada respon based model saja karena ini di masing-masing teori dia punya banyak parameter dan sangat panjang sekali penjelasannya sehingga ini saya rangkum menjadi atau mungkin saya pilih salah satu yang itu lebih apa namanya lebih aplikatif untuk kita gunakan di klinis gitu ya. Jadi ini respon based model Bapak Ibu ya. Dan dia pertama kali dibuat oleh Hen Selye gitu ya. Jadi dia menulis satu paper atau buku tentang stress of life tahun 1956 gitu. Nah, beliau fokusnya pada ini, respon ketika orang itu dia stres. Jadi respon fisiologi dan juga respon yang diamati dari aspek medical perspektif. Karena beliau adalah seorang dokter kayak gitu ya, dan dia melihat stres dari aspek
fisiologis, kira-kira seperti apa sih respon pasien ketika dia itu mengalami stres seperti itu ya. Nah, ini yang dituliskan oleh Hans Selye gitu, mungkin bacanya Selye gitu. Nah, menurut beliau itu stres adalah bagian dari respon, Bu. Jadi ketika seorang itu dia stres, itu artinya itu bagian dari respon kayak gitu. Pasti ada sebabnya. Ada satu etiologinya yang membuat pasien dia mengalami apa namanya, mengalami stres gitu ya. Dan Sel yaitu menyampaikan kalau stres dia adalah respon yang dia terus berkembang seperti itu. Ya, tadi tergantung dari kemampuan pasien adaptasi ya, gitu ya. Jadi ketika pasien dia bisa adaptasi ya berarti dia akan terbebas atau minimal dia stresnya dia bisa minimal kayak gitu. Tapi ketika pasien dia tidak bisa adaptasi ya dia nanti akan terus stres dan bisa mengganggu atau bisa mempengaruhi simptom atau mungkin tanda yang dialami oleh si pasien tadi. Jadi ini menurut saya seperti itu. Jadi ini ada beberapa penjelasan waktu sebenarnya. Jadi ada level stres, ada low, ada normal, ada high kayak gitu. Dan dia di garis yang bawah adalah continuous stress sampai dengan pasien dia meninggal dunia. Jadi ketika seorang itu stresnya itu semakin tinggi, ya, itu berarti dia akan apa namanya fasenya dia akan malah menurunkan dari eh, fisik dari pasiennya seperti itu. Ya, jadi yang sebelah kiri saya itu adalah level stresnya gitu. Kemudian yang bawah dia ada continuous stressnya gitu. Nah, fase pertama dia adalah fase ini, Bapak. Fase apa namanya? Fase alarm atau mungkin dia warning. Jadi ketika seorang itu dia masih stres, kemudian dia atau mungkin dia mengalami sesuatu, maka dia akan ada di fase alarm kayak gitu. Jadi fase yang paling pertama. Jadi warning dulu seperti itu. Ya. Nah, ketika warning kemudian dia tidak ada satu apa coping, maka dia akan menjadi resisten. Nah, dia akan berusaha untuk mencari adaptasi ya. Adaptasi kemudian lama-kelamaan dia nanti akan apa namanya? Ketika tidak teratasi, maka dia akan membahayakan kondisi fisik dari pasiennya. Gitu. Sehingga pasien dia mengalami exhaustion, kemudian terkadang di sebagian kasus itu dia ada yang meninggal dunia. Tapi ini konsep secara umum seperti itu. Ya, jadi konsep yang disampaikan oleh Hensel itu seperti ini. Jadi ketika seorang itu dia stres, maka dia di sini ada fase-fasenya. Ada fase alarming, ada fase resisten atau adaptasi, kemudian ada fase exhaustion kayak gitu ya. Jadi ketika pasien itu dia bisa adaptasi, ya dia tidak akan lanjut di fase berikutnya kayak gitu. Tapi ketika pasien dia tidak bisa adaptasi, maka dia akan lanjut di fase berikutnya dan itu akan semakin menurunkan kondisi fisik pasiennya sehingga pasien dia butuh medical terapi, terapi-terapi yang digunakan untuk mengatasi apa namanya stres pada si pasiennya seperti itu. Nah ini yang pertama jadi alarm reaction. Jadi ini tahap stase pertama ketika seorang dia apa mengalami stres ya. Jadi immediate reaction to a stressor. Jadi dia akan segera gitu. Nah, immediate response reaction itu dia adalah bisa fight or flight seperti itu. Sehingga tubuhnya dia akan bersiap-siap merespon dari beragam stres yang ada seperti itu. Jadi ini tahap yang pertama, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah stage of resistance or adaptasi. Jadi ini yang kita harapkan di fase ini ya gitu. Jadi pasien-pasien atau mungkin ketika seorang itu dia mengalami stres, apalagi pasien-pasien yang dia penyakit kronis, itu diharapkan dia sukses di fase ini. Jadi dia sudah bisa adaptasi, dia bisa mencari solusi dari apa yang apa namanya yang dialami dari stresor tadi seperti itu. Cuman tidak semua pasien dia ada kalau dia bisa mencari coping yang bagus sehingga pasien dia menjadi ke fase yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi dia semakin stres kemudian macam-macam sehingga berpengaruh terhadap kesehatan si pasien gitu ya. Kadang mengaruhi fungsi jantungnya kemudian sehingga dia menjadi rawan infeksi dan sebagainya. Jadi ini apa stadium-stadium yang ada pada adaptasi gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi alarming, kemudian adaptasi atau resisten, kemudian yang ketiga adalah exhaustion. Jadi harapannya pasien itu ya ada di stase ini aja, ada stage 2 aja, tidak sampai dia ada di stage yang ketiga. Karena di ketiga itu dia akan kondisinya akan semakin menurun fisiknya dan psikologisnya. Jadi tadi yang pertama ketika ada stres, kemudian pertama dia warning, dia berusaha merespon seperti itu. Yang kedua dia berusaha adaptasi dan nanti akan ketika bisa adaptasi akan ini apa namanya?
stresornya dia akan pelan-pelan akan hilang dan bisa teratasi. Tapi ketika pasien dia di fase ini dia tidak berhasil, maka dia akan ke fase yang ketiga. Ketika dia akan semakin stres dan tidak selesai masalahnya, malah akan menurunkan kondisi fisik dari si pasien tadi ya. Makanya di sini tidak ada batasan waktu berapa lama Pak, sebenarnya. Jadi kalau yang step pertama dia berapa minggu atau berapa hari tidak ada sepertinya. Kemudian yang kedua juga tidak ada batasan berapa lama karena masing-masing orang dia beda-beda ya, beda-beda dalam mencari copingnya, beda-beda dalam respon atau bereaksi terhadap stresnya dan sebagainya. Sehingga memang tidak ada satu batasan waktu dia berapa lama, tapi intinya adalah ketika pasien dia stres, maka dia setidaknya ada di fase ini dan dia akan bisa adaptasi ya. Ketika dia ada di fase yang ketiga, maka dia akan banyak problem yang akan dialami oleh si pasien tadi seperti itu ya. Jadi pasien-pasien yang dia penyakit kronis itu ya apa namanya memang butuh coping yang bagus dalam ketika pasien di rumah. Jadi itu akan lebih meminimalkan tanda gejala yang mungkin akan kambuh ketika pasien sedang dalam kondisi yang terganggu gitu ya semuanya. Seperti itu. Kemudian coping ini juga bagian teori respon based model ya. Jadi coping adalah salah satu perilaku yang dia sifatnya memanajemen stres Bapak semuanya ya. Dia bisa internal, dia bisa eksternal kayak gitu. Dan coping dia ada dua, ada yang reaktif, ada yang proaktif kayak gitu. Jadi kalau reaktif dia fokusnya pada penyebab stresornya seperti itu ya. Yang kedua adalah dia yang proaktif dia ada aiming to neutralize future stressor. Jadi ketika seorang dia sudah reaktif artinya dia sudah mengatasi penyebab stresornya, maka dia seorang yang paham maka dia akan lebih proaktif ketika dia akan mencegah biar nggak terjadi stres yang sama seperti itu. Jadi dia memahami penyebabnya dan dia berusaha untuk menghindari atau mengatasi biar tidak terjadi stres di kemudian hari. Jadi itu dua coping yang idealnya ada dalam apa namanya dalam pasien yang itu akan digunakan sepanjang hidup dari pasien tadi gitu ya. Jadi jangan sampai pasien dia hanya reaktif saja tapi dia tidak proaktif itu yang kurang ya. Sehingga ketika pasien hanya reaktif, berarti dia hanya fokus di stresornya dan dia tidak antisipasi biar gimana caranya tidak terulang lagi di masa yang akan datang seperti itu ya. Tapi ketika pasien dia bisa dua-duanya ya, dia reaktif kemudian juga proaktif, maka akan lebih terminimalisir terjadinya stres yang berulang. Gitu. Jadi seperti itu. Nah ini contoh dari coping Bapak Ibu semuanya ya. Ini ada yang ketika ada masalah, kemudian apakah bisa dirubah? Ketika tidak bisa dirubah, berarti dia fokusnya pada emosi ya gitu. Jadi dia masih belum bisa memanajemen stresornya. Tapi ketika can I change it? Ketika jawabannya yes, maka di sini adalah is now the good time to work on it. Jadi saatnya untuk merubah, mengatasi si stres tadi. Kemudian dia bisa dikatakan dia problem focus coping kayak gitu. Jadi masing-masing orang dia punya coping yang macam-macam. Jadi ada orang yang dia lebih fokus pada emosinya, responnya, tapi dia tidak menyelesaikan masalah. Tapi ada orang yang dia fokusnya pada masalah gitu. Sehingga ketika ada satu kelompok grup gitu ya, kemudian ada satu orang ada stresor yang dirasakan oleh satu kelompok tadi, ketika banyak banyak anggota kelompok yang emotion focus coping, maka nggak akan selesai masalahnya. Karena semuanya merasakan dengan emosi, kemudian dia tidak mencari sebabnya apa. Tapi ketika satu kelompok kemudian mayoritas memilih yang problem fokus coping, maka akan lebih bisa menyelesaikan satu permasalahan karena dia fokusnya pada problem bukan pada emosinya seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita kenalkan pada pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit sehingga ketika ada sesuatu yang membuat stres ya kita fokusnya pada problem bukan pada emosinya ya. Tapi ketika stres kemudian dia merespon dengan emosi itu hal yang silakan sah-sah saja. Cuman porsinya yang harus besar pada problem fokus coping seperti itu ya. Karena rata-rata stres itu ya dia mempengaruhi emosi seseorang. Cuman ketika yang bereaksi adalah emosinya lebih dominan daripada problem fokus copingnya, maka ya masalah itu akan susah untuk diselesaikan. Sehingga ini akan buntu ya, akan buntu dan tidak akan selesai masalahnya. Tapi ketika pasien dan keluarganya dia sedang ada problem, kemudian mereka lebih fokus pada problem fokus copingnya, maka akan ketemu ya sumber masalahnya, kemudian dia
bisa apa namanya dicari kira-kira apa solusinya. Jadi ini ada beberapa karakter coping yang berbeda antara orang yang lebih memilih emotion fokus sama yang problem fokus. Nah ini di bangsal saya kira banyak sering kadang diamati ya pasien-pasien yang dia lebih apa lebih mohon maaf agak baperan dengan kondisi klinis yang ada di rumah sakit ya. Nah, yang kedua lebih fokus pada masalah yang sedang dihadapi atau tanda gejala yang sedang sedang dia hadapi seperti itu. Tadi yang saya sampaikan orang stres tuh dia pasti ada respon emosi itu pasti ada karena itu respon natural. Ya. Cuman tinggal porsinya saja dia lebih banyak problem fokus atau emotion fokus seperti itu. Ketika problem fokus maka dia akan lebih bisa mengatasi stresornya. Tapi ketika emotion fokus maka dia akan lebih banyak merasakan dan dia lebih apa namanya cenderung kurang perhatikan di mana sih letak sumber stresornya seperti itu. Jadi ini teori yang disampaikan seperti itu. Makanya para pakar menyampaikan ketika ada satu stresor ya coba memilih untuk yang problem fokus copingnya, jangan emotion fokus coping seperti itu ya. Karena ketika melihat problem fokus ya akan lebih tahu kira-kira di mana sih masalahnya, solusinya apa, kemudian apa bisa diterapkan dan sebagainya itu yang harus didiskusikan dengan pasien-pasien kita gitu Bapak Ibu semuanya ya. Gitu. Kemudian coping stress itu dia ada dua jenis kalau dilihat dari waktunya, durasi waktunya. Jadi ada long term coping stress strategi, kemudian ada short term coping strategi. Jadi ini dua apa namanya dua jenis ya coping berdasarkan dari waktunya gitu. Jadi kan be realistik atau yang pertama, yang kedua adalah barangkali apa sementara ya gitu. Makanya yang terbaik adalah yang pertama. Jadi long term coping strategi gitu semuanya. Yang berikutnya adalah kalau dilihat dari apa namanya bagus tidaknya itu dilihat dari adaptif dan maladaptif ya. Jadi adaptif ketika pasien dia mampu menyelesaikan masalah kayak gitu dan meminimalisir resiko dari masalah tadi. Jadi di adaptif. Jadi pasien-pasien yang dia punya problem dengan penyakitnya kemudian dia bisa adaptif kayak gitu sehingga itu bisa meminimalisir stresor di kemudian hari kayak gitu. Tapi ketika sebaliknya, jadi pasien maladaptif ya akan ini ya akan apa namanya kurang bisa mensupport dari terapi-terapi yang sudah diberikan oleh hospital atau mungkin dari rumah sakit, dari apa klinik dan sebagainya ya. Jadi ini coping stress ditinjau dari kemampuan adaptasi dari pasiennya. Ada yang adaptif, ada yang maladaptif seperti itu ya. Jadi harapannya ya adaptif untuk terapi-terapi yang atau mungkin copingnya sehingga pasien lebih maksimal dalam menjalani terapi gitu ya dan sebagainya semuanya. Nah ini saya skip saja. Nah Eh, ini beberapa intervensi Bapak Ibu semuanya yang digunakan di banyak penelitian. Jadi intervensi untuk mengurangi stres ini digunakan pada pasien-pasien atau mungkin beberapa tenaga kesehatan. Yang pertama adalah group based learning ya. Yang kedua adalah CBT atau cognitive behavioral therapy. Yang ketiga telehealth intervention ya. Yang keempat behavioral health. Jadi tiga empat ini hampir sama. Kemudian yang kelima adalah mindfulness based stress reduction. Jadi ini beberapa terapi stress management yang ada di literatur ya. Meskipun masih ada banyak sekali, tapi saya fokusnya pada lima hal ini Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini yang pertama contohnya adalah evaluation of group-based hypertension ya, self-management, edukasi program pada pasien-pasien yang dia mengalami hipertensi. Jadi ini contoh. Jadi di paper ini disampaikan bahwa pasien-pasien hipertensi dia dikumpulkan dalam sebuah grup kemudian diberikan edukasi. Jadi diamati kemudian diberikan informasi bagaimana mengatasi hipertensi dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi karena ketika pasien dia dikumpulkan itu pasien akan merasa kalau dia tuh nggak sendiri sakitnya. Jadi banyak orang yang sakit yang sama kemudian dia bisa saling cerita, dia bisa saling sharing seperti itu ya. Tapi ketika edukasinya dia sendiri atau face to face maka akan berbeda efeknya kepada pasien. Sehingga pasien-pasien itu ketika dia dikumpulkan maka dia akan menganggap kalau dia tuh nggak sendiri ya sakitnya. Jadi ternyata ada banyak orang yang dengan sakit yang sama dan dia akan lebih apa namanya dan termotivasi dengan banyak cerita dari teman-teman yang dia bisa adaptasi dengan terapi atau dengan pengobatan hipertensi ya gitu. Hipertensi kadang dianggap sepele oleh sebagian pasien, tapi itu secara fakta, secara ilmiah itu tidak bisa dianggap sepele karena apa kadang efeknya juga kadang tiba-tiba ya gitu. Jadi pasien-pasien stroke itu kadang diawali dari
hipertensi yang tidak teratasi atau hipertensi yang atau pasien-pasien yang dia jarang periksa, jarang evaluasi tekanan darah, tiba-tiba dikena stroke dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Dan sebagian pasien yang dia tensinya tinggi, tensinya sampai 200 lansia itu kadang merasa dia baik-baik saja ya. Saya pernah tensi lansia itu sampai hampir 200 tapi rasanya kok baik-baik saja gitu. Jadi eh, dia bilang saya nggak pusing, saya nggak apa-apa. Tapi ketika tensinya turun tuh kadang malah pasien menjadi pusing dan luar biasa. Jadi mereka ketika ada dalam situasi yang kritis dia malah baik-baik saja, biasa aja. Tapi ketika dia mau dinormalkan tekanan darahnya malah pusing dan sebagainya. Jadi itu beberapa karakter dari pasien-pasien kita di komunitas dan ya seperti itu ya. Kadang mereka dalam kondisi-kondisi yang tensinya tinggi hampir 200 tuh malah dia malah sehat, malah biasa aja. Tapi ketika diturunkan dengan obat tuh malah kadang dia merasa pusing dan sebagainya. Nah, ini kan yang harus dirubah oleh apa namanya oleh pasien-pasien tadi ya melalui edukasi, melalui pengertian dan sebagainya sehingga dia merasa kalau tensi tinggi itu ya bagian dari masalah yang harus diatasi seperti itu. Nah, ini contoh saja ya semuanya. Nah, yang kedua contoh dari CBT ya atau Cognitive Behavioral Therapy treatment gitu. Dan dia digunakan untuk mengatasi level stres atau anxiety pada pasien-pasien. Gitu. Nah, ini yang apa namanya yang digunakan dalam sebuah penelitian ya semuanya. Jadi pakai CBT ya gitu dan mostly dia adalah head education. Jadi penkes atau demonstrasi sehingga pasien dia ada kognitif, ada motorik sehingga itu bisa mengatasi stres dari si pasien tadi ya. Ini intervensi risetnya dan apa namanya pakai pretest dan post-test dan dia ada kontrol grup. Jadi kemungkinan ada dua grup ya semuanya. Ada dua grup eksperimen dan grup kontrol ya ada dua grup dan dia diberikan terapi-terapi yang sudah direncanakan oleh si pasien tadi ya, gitu. Jadi dua grup ini adanya dia terapinya beda ya. Beda ya, satunya dia fokus pada terapi yang baru, yang kontrol dia biasanya nanti terapi-terapi yang biasa digunakan pada komunitas tertentu, tidak tidak diberikan terapi-terapi yang sama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah efek telehealth ya, nursing intervention on psychological status. Jadi edukasi pada atau menggunakan komunikasi, teknologi komunikasi misalnya dengan jarak jauh gitu ya, dengan apa namanya dengan WhatsApp atau dengan yang lain sebagainya ya. Tapi karena sekarang sudah diperbolehkan untuk edukasi langsung ke pasien ya yang terbaik tentunya dengan edukasi edukasi langsung. Karena kalau dengan WA dengan video call dengan Zoom itu rasanya kok kurang ini kurang maksimal saja gitu ya. Sehingga kadang sebagian pasien memang kita butuh untuk ketemu langsung. Nah, karena ini risetnya pada masih di masa COVID ya berarti apa namanya itu hal yang bisa dimaklumi. Jadi edukasi menggunakan telehealth, jadi dengan aplikasi ya bisa dengan WhatsApp atau mungkin dengan Skype atau dengan Zoom atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi ini yang apa yang bisa dilakukan oleh sebagian nakes ketika tidak memungkinkan menggunakan atau mungkin tidak memungkinkan mengumpulkan pasien langsung ya dengan apa kondisi tertentu ya seperti itu. Kemudian ini slide terakhir sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah hampir setengah 4. Effect of brief mindfulness based program on stress in healthcare professional at dan sebagainya. Jadi ini benefit dari mindfulness terapi ya. Ini sepertinya di Undip ada satu profesor yang fokus di sana, saya lupa namanya. Bu Mediana, kalau tidak salah Mediana Dwi Dianti siapa? Jadi kurang lebih itu di Undip ada profesor keperawatan yang fokus ya, fokus mengajari tentang ini mindfulness gitu ya. Mindfulness ya bagaimana memaksimalkan apa ya kognitif dan sebagainya untuk mengurangi stresor gitu. Jadi ini satu di antara beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres pada apa healthcare profesional atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Jadi menggunakan mindfulness gitu ya. Dan mindfulness kadang digabungkan dengan spiritual. Jadi digabungkan antara terapi apa ini ya mindfulness dengan terapi-terapi spiritual care. Jadi itu lebih lebih maksimal dalam mengatasi stres pada pasien gitu ya. Nah, jadi ini beberapa terapi, beberapa hal yang bisa kita terapkan pada pasien-pasien kita. Dan ada 5, ada group based learning, kemudian ada kognitif atau CBT, ada telehealth intervention, ada telebehavioral health, ada mindfulness based stress reduction. Jadi ini 5 di antara beberapa terapi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi stres pada
pasien-pasien atau mungkin pada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit itu sebenarnya gitu. Baik ya. Eh, jadi ini yang mungkin yang dapat saya sampaikan untuk di pertemuan ini. Intinya saya menyampaikan tentang teori stres ya, stres, dan saya fokusnya pada respon ya, respon base model, karena stres itu bagian dari respon ya. Jadi ketika kita stres, ketika pasien stres berarti itu bagian dari responnya gitu ya. Jadi stres, kemudian ketika stres pasien dia mencari dapat coping, ketika copingnya dia adaptif maka dia bisa adaptasi. Jadi stres, coping, adaptasi adalah satu rangkaian ya fase ketika seorang dia ada sesuatu yang membuat apa dia seorang butuh adaptasi dan sebagainya ya. Seperti itu ya sebenarnya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan semuanya. Ada pertanyaan, silakan tentang stres barangkali. Baik, tidak ada Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Baik, namanya tidak ada dari materi yang saya sampaikan ini. Baik, saya kira cukup untuk kuliah hari ini dan apa namanya, semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami bersama dan semoga kita bisa apa namanya menyampaikan ke pasien-pasien kita terkait bagaimana coping, kemudian bagaimana mencari atau mencapai level di adaptasi ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam tadi warahmatullahi nanti wabarakatuh. minta materi ya, Pak. Oh iya, nanti saya asalkan ke Bu Anies nggih. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Tersun, Pak. Nggih, enggak sudah masuk Pak Farun nih? Belum ya? Belum, beda Oh, beda link, Pak. oh beda link. Oh nggih, nggih. Ini Iya, saya stop saja ya. nggih. Saya stop saja.